HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah kita anak Hindu Dharma, satukan jiwa menuju kejayaan. Kesabaran adalah matahari, setia kirimkan sinar pada bumi hidup ini. Naiki tangga masuki gapura Dharma. Ketabahan bagaikan bumi, keikhlasan adalah pertiwi, Dan ketulusan adalah cahaya nurani. Bahwa memberi hanyalah cara mengabdi pada pertiwi dan pada yang widi. Selamat memasuki Agustus, bulan Mahardika Paripurna, bulan mengabdi pada pertiwi. Agar tunas Bunda Jaya berwibawa, setia laksanakan. Saya Diah Parisya Saya Widi Puspita, untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Wibawa, setia menjaga Dharma negara. Du 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 du. Jagalah jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jagalah jarak namun hati selalu dekat, tetap di rumah kerja dan kerja. Ini saatnya kita mulan sarira melihat diri, cerminan hati. Jaga jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jaga jarak namun jangan berjarak, apalagi dengan Sang Pencipta. Dekatlah dekat bersila di tatap pura, mohon ampunan yang widiwasa. Raja Rau di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja dipilih nada wacana sebagai ilustrasi awal untuk mengantarkan pertemuan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi. Selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, bersih-tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisya, kita awali dengan Watam Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Jaga jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jaga jarak namun jangan berjarak, apalagi dengan Sang Pencipta. Dekatlah dekat bersila di tatap pura, mohon ampunan yang widiwasa. Jagalah jarak namun jangan berjarak, apalagi dengan Sang Pencipta. Dekatlah dekat bersila di natap pura, mohon ampunan yang widiwasa.
High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu. Pemirsa Hai TV Channel 3, jumpa lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu kita telah mempelajari bagian-bagian dari Sat Tatayi, mulai dari, kalau kita buka-buka buku Swastika Rana, ada Agnida, Wisada, dan kali ini Kak Mia bersama adik-adik high school akan mempelajari tentang dua bagian dari Sat Tatayi, diantaranya Atharwa dan Sastratna. Seperti apa itu? Mari kita belajar bersama. Nah, di sini sudah ada Tasya dan juga Putri. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Sat Tatayi mulai dari Agnida dan Wisada. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang Atharwa. Sudah tahu belum pengertian Atharwa? Atharwa itu, pemirsa, adik-adik Hai TV dimanapun berada, dalam buku Swastika Rana, Atharwa berarti melakukan ilmu hitam atau black magic. Perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang tidak baik. Seperti itu. Kak Mia, Ya? ilmu hitam itu apa sih? Ilmu hitam, ya. Ilmu hitam itu artinya ilmu yang pelajari tentang sesuatu hal berkaitan dengan menyakiti orang lain. Jadi ilmu-ilmu yang pastinya bisa membuat atau memperburuk keadaan orang lain dengan magic atau sihir. Dalam kitab Weda itu ada bagian yang namanya Atharwa Weda khusus untuk mempelajari ilmu-ilmu sihir. Nah, maka daripada itu kita harus bisa memilah dan memilih dalam pustaka Weda, kitab-kitab suci yang ada dalam kitab Weda yang mana harus kita pelajari. Jadi kita harus menghindari yang namanya ilmu hitam itu karena bisa membuat orang lain itu menderita atau kesakitan, bahkan bisa meninggal dunia akibat ilmu hitam. Itu tentang Atharwa. Jadi itu bagian dari Sat Tatayi yang ketiga. Berarti ya. Oh iya Kak Mia, tadi Kak Mia dapat menyebutkan ada bagian yaitu Sastragena. Sastragena itu apa sih Kak Mia? Ya, Sastratna itu ada dalam bagian dari Sat Tatayi yang keempat. Jadi artinya perbuatan seperti mengamuk, merampok, mencuri milik orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada orang banyak. Misalnya saja perbuatan itu dilakukan pada lingkungan keluarga, misalnya merampok milik orang lain, atau pada lingkungan teman, baik itu di berbagai tempat, misalnya itu perbuatan yang tidak baik. Jadi contoh-contohnya itu sebenarnya mungkin kita bisa melihat di beberapa media cetak ataupun media massa yang ada, banyak sekali perbuatan-perbuatan semacam itu. Jadi itu patut kita hindari dan itu merupakan bagian dari Sat Tatayi yang harus kita hindari karena bagian dari perbuatan yang kejam atau tidak baik. Gimana adik-adik? Sudah bisa dipahami belum Sastragena dan juga Atharwa? Sudah Kak Mia. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi program High Schooling membahas tentang Sat Tatayi bagian yang ketiga dan yang keempat, yaitu Atharwa dan Sastratna. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk adik-adik belajar di rumah. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Kesabaran adalah matahari. Setia kirimkan sinar pada bumi hidup ini. Ketabahan bagaikan bumi, keikhlasan adalah pertiwi, Dan ketulusan adalah cahaya nurani. bahwa memberi hanyalah cara mengabdi pada pertiwi dan pada yang widi. Selamat
Memasuki Agustus, bulan Mahardika Paripurna, bulan mengabdi pada Pertiwi. Saya Diah Parisia Saya Indri Buratwangi untuk Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Keep distancing sebuah keniscayaan. Itulah anjuran untuk kesehatan. Memakai masker, selalu cuci tangan dan tetap jaga jarak. Tapi kendati fisik berjarak, biarkan hati tetap dekat bahkan tanpa jarak untuk Hindu Dharma bercahaya. Saya Diah Parisia dari Rumah Hindu Dharma untuk Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan, dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satya Siwa Sunda. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. Saya Diah Parisia untuk Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Wow, berubah lagi Kak Mia? Ya. Terakhir seingat saya ini aling-aling dengan gorden warna hitam. Tapi sekarang gantungan sapu lidi. Berubah lagi. Ada maknanya Kak Mia? Ya, tentu ada dong dia. Jadi setiap benda yang ada di sini dibebani makna. Tapi anyway, sang kreatornya memiliki pemahaman bahwa suatu perubahan adalah keniscayaan. Kata kalimat klasik yang kekal itu adalah perubahan. Oh, jadi nyambung Kak Mia. Pas saya baca tulisan Pak Chandra, restorasi pembelajaran Hindu. Ini intinya perubahan kan? Tapi perubahan ke arah lebih baik atau buruk Kak? Aduh, pertanyaan dia langsung menohok nih. Tapi lebih baik kita langsung tanya penulisnya aja yuk. Kebetulan penulisnya Chandra Prawantana ada di kedai kopi Esko. Oke. Halo Chandra. Halo Mia. Sudah dari tadi ya? Ya, lumayan. Udah order? Sudah. Gimana kalau kita tambah order ya? Boleh juga. Chandra Mbak, tambah ya Chandra, kopi Esko, Exploring Seri Coaching, asik kok. Kalau Mia teh jahe aja. Dia gimana? Dia samain aja deh sama Kak Mia. Ya, jadi 2 teh jahe, 1 kopi Esko. Chandra, saya ingin mengadu nih, baru beberapa langkah memasuki studio Wartam, saya ditolak pertanyaan oleh dia tentang perubahan pendidikan Hindu ke arah baik atau ke arah buruk. Tapi kita sapa pemirsa dulu yuk.
Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini saya Mia Gandewa ditemani Chandra Prawartana dan juga Dia Parisia akan diskusi dan sharing bersama tentang topik bahasan kita kali ini, restorasi pembelajaran Hindu. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di kedai Kopi Esko. Napi Orti, Chandra. Coba ceknya ya. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang menohok dari dia terkait dengan perubahan pendidikan Hindu. Nah, Chandra menulis tentang restorasi pembelajaran Hindu. Apakah ada perubahan ke arah baik atau buruk? Bagaimana pandangan Chandra? Tentu pasti baik arahnya nih, pendidikan Hindu, karena pendidikan Hindu sekarang sudah mengalami modernisasi ke arah teknologi. Jadi sekarang pembelajaran sudah jarak jauh, pembelajaran jarak jauh di rumah. Jadi anak-anak bisa lebih mandiri tapi dalam artian tertuntun. Jadi budaya belajar semakin lebih maju karena anak-anak didekati dengan pendekatan teknologi. Anak belajar lewat internet, lewat e-learning. Itu adalah kebaikan saat ini. Tentunya juga ada pemilahan Chandra ya, mulai dari pendidikan tatap muka dan juga ada pendidikan tatap maya. Nah, pasti masing-masing memiliki keunggulannya. Bagaimana pandangan Chandra? Pendidikan dari segi keunggulannya, baik pendidikan tatap muka maupun pendidikan di dunia maya. Pendidikan tatap muka keunggulannya adalah anak-anak atau pelajar Indonesia bisa belajar secara sosialisasi dengan teman-temannya sesuai dengan kurikulum yang ada, kemudian dengan sifat-sifat yang saling interaksi satu sama lain dengan teman-temannya, kemudian juga bisa meniru temannya, meladani temannya, budi pekertinya yang baik. Itu pendidikan Hindu yang dapat dipraktekkan oleh Sindu atau siswa Hindu itu sendiri dan pelajar-pelajar di Indonesia begitu. Kemudian keunggulan dari pendidikan di dunia maya, anak-anak bisa lebih mandiri, jadi diajarkan pembiasaan mandiri dengan menekankan kepada pendekatan secara teknologi. Mandiri dalam artian tertuntun dan didampingi oleh orang tuanya di rumah pendidikan itu. Selain juga orang tua terlibat, anak belajar, kemudian gurunya juga terlibat di dalamnya di dunia maya dengan tugas-tugas pembelajaran yang disampaikan di dunia maya. Anak-anak bisa menggali potensinya, menggali mata pelajaran di dalamnya. Itu keunggulan-keunggulan masing-masingnya dari pendidikan tatap muka dan pendidikan secara dunia maya. Ya Chandra, kalau seandainya kita lihat situasi sebelum pandemi, pasti pendidikan tatap muka itu jauh lebih unggul karena siswa Hindu khususnya lebih sering berinteraksi, kemudian belajar berinteraksi satu sama lain, sosialisasi, dan juga sesuai dengan kurikulum belajar mengajar di sekolahnya, dan terutama juga mempraktikkan langsung 3S, senyum, salam, dan sapa. Bagaimana gambarannya Chandra? Jadi anak-anak secara, kalau misalnya pembelajaran dan pendidikan secara tatap muka di sekolah, anak-anak bisa lebih berinteraksi dengan teman-temannya, itu benar. Karena dalam ajaran agama kita menekankan yang namanya trita karna, yaitu pawongan itu sendiri. Pawongan itu adalah hubungan yang harmonis antar sesama, itu dilakukan oleh siswa Hindu di sekolah. Pandangan Titian atau saya sendiri adalah siswa Hindu itu bisa berkreasi lebih banyak, berinovasi lebih banyak. Jadi pendekatan humanitasnya lebih banyak, pendekatan secara kemanusiawiannya, kemudian juga bisa bergaul dengan teman yang lainnya. Itu tujuan utama dari sebuah pendidikan, mampu mengadopsi budaya-budaya yang dibawa teman-temannya dari rumah dan budaya-budaya yang ada di sekolah. Begitu. Terakhir Chandra, sebagai closing statementnya, lalu ada nggak keunggulan dari pendidikan tatap maya ini? Tentu adanya. Yang pertama, siswa lebih mengenal teknologi lebih dalam lagi dan terperinci mengenai teknologi itu di generasi now ini. Kemudian yang kedua itu adalah siswa mampu belajar tidak lewat gurunya saja sebagai sumber pengetahuan, tapi sumber pengetahuan bisa di mana saja.
Ya, everything is knowledge. Jadi semuanya ini adalah pengetahuan. Yang ketiga, siswa dapat mengeksplor pengetahuan yang didapatkan itu, teknologinya didapatkan lewat teknologi itu, pembelajarannya dengan penerapan dan prakteknya di rumah dengan mempraktekkan ajaran-ajaran Hindu yang ada bagi siswa Hindu sendiri. Terima kasih Chandra telah exploring dan sharing bersama. Demikian pemirsa HI TV Channel 3 Ngopi Ngobrol Inspiratif bedah kolom majalah Warta bersama saya Mega Dewa, Chandra Pramantana dan ditemani Dia Parisia. Pamit undur diri, semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Salam damai Channel 3. Mari kita abadikan momen bersama kita. 3. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang yang berbeda. Seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin, kita punya mimpi yang sama. Hindu Dharma bercahaya. Saya Andini Sucika untuk HI TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Kesabaran seperti matahari, setia menemani langit dan bumi. Ketabahan bagaikan bumi menjadi saksi segala rasa ini. Kesadaran nyalakan di hati. Kesadaran nyalakan dalam diri. Ikhlaskan dalam hati tentang cinta ini. Ketulusan cahaya nurani. Ketulusan cahaya nurani, bahwa cinta ini akan kembali. Kesetiaan menjadi bukti. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Saya Dia Parisia mewakili seluruh kru HI TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Anda lah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika Anda tak berkenan, sampai jumpa di suguhan HI TV selanjutnya. Tetap di rumah, tapi tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dekat dalam satu keyakinan yang sama, bahwanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Salam damai, Channel 3. Nyalakan dalam diri, ikhlaskan dalam hati tentang cinta ini. Ketulusan cahaya nur
nurani, ketulusan cahaya nurani, bahwa cinta ini akan kembali. Kesetiaan menjadi bukti, kesetiaan menjadi saksi bahwa cinta ini saling mengasihi. Kesetiaan menjadi saksi bahwa cinta ini saling mengasihi. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.